Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam Hari warahmatullahi ini kita belajar tentang Waalaikumsalam. mata kuliah rekayasa hidrologi, di mana ini mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas tentang keairan ya, teknik sipil keairan, berupa nanti ada perhitungan hujan, kemudian analisis distribusi frekuensi, lalu ada debit rencana, dan seterusnya. Nah, ini merupakan kontrak perkuliahan yang akan kita jalankan hingga 16 pertemuan. Di dalam mata kuliah saya, absen kehadiran itu saya nilai 75%. Kemudian seiring berjalannya nanti perkuliahan itu ada kuis, saya beri nilai 15%, tugas 20%, kemudian UTS-nya 30%, dan UAS-nya itu 35%. Ya. Nah, ini merupakan rencana pembelajaran kita selama 16 pertemuan. Pertemuan pertama, yaitu pada hari ini, tentang siklus hidrologi. Kemudian yang kedua, dilanjutkan dengan penguapan dan infiltrasi. Yang ketiga, hidrometri. Pertemuan keempat, tentang hujan. Pertemuan kelima, curah hujan kawasan. Pertemuan keenam, analisis distribusi frekuensi. Di sini nanti ada 4 metode. Ada metode normal, bubble, log normal, dan log persen tipe 3. Kemudian pertemuan 7, hujan rencana. Nah, pasca dari 1 sampai pertemuan ke-7, kita masuk ke UTS, di mana nanti UTS ini soalnya itu akan saya berikan, yaitu berdasarkan pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7. Ya. Kemudian setelah UTS, kita masuk ke pertemuan 9 dengan intensitas hujan. Kemudian pertemuan 10 yaitu materi tentang limpasan. Selanjutnya dengan waktu konsentrasi, lalu pertemuan 12 itu kesetimbangan air. Pertemuan 13 itu neraca air, pertemuan 14 itu hidrograf satuan, dan pertemuan 15 itu adalah sistem pengendalian banjir. Nah, pasca dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15, kita masuk ke dalam UAS, di mana soal ini adalah nanti berupa materi dari intensitas hujan sampai dengan sistem pengendalian banjir. Nah, harapan dari saya kepada teman-teman yang mengikuti mata kuliah hidrologi ini, di mana nanti setelah menyelesaikan mata kuliah hidrologi ini, teman-teman mampu menguasai metode perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan pemeliharaan bangunan rekayasa sipil yang berwawasan lingkungan, kemudian mampu memilih sumber daya dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas. Selain itu juga teman-teman mampu menganalisis permasalahan bidang teknik sipil ya, khususnya di teknik sipil keairan berdasarkan kaidah dasar bangunan rekayasa sipil. Nah, setelah itu mampu menemukan sumber masalah rekayasa melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data, dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa. Baik, kita masuk ke dalam materinya. Saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman semua yang mengikuti perkuliahan ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Silakan bagi yang tahu, monggo diaktifkan mikrofonnya. Anyone, siapa aja? Siklus hidrologi kali Pak ya? Oke, benar. Ini siklus hidrologi ya. Demson ya. Bisa dijelaskan Demson, apa itu siklus hidrologi? Yang saya tahu siklus hidrologi itu ya proses terbentuknya air Pak melalui penguapan dan kembali lagi dikembalikan ke laut dan begitu seterusnya Pak. Oke, bagus sekali ya. Ini benar yang dikatakan Demson, cuman agak kurang lengkap. Ini merupakan siklus hidrologi, yaitu siklus hidrologi ini merupakan perputaran sumber air dan juga siklus dari mana air itu terbentuk, asalnya dari mana, kemudian setelah itu dia dalam bentuk apa. Nah, dalam gambar ini kita bisa melihat di dalam laut ataupun ocean, ini samudera ya, di mana di air laut itu dia mengalami penguapan yang disebut dengan evaporasi di dalam bahasa ilmiah hidrologinya. Kemudian setelah dia di dalam ketinggian atmosfer tertentu, dia melakukan pengendapan ataupun kondensasi dan membentuk berubah menjadi awan. Nah, awan ini bergerak, yang digerakkan oleh media angin ya, transportnya itu adalah media angin, dan pada saat tertentu
dia berubah menjadi presipitasi ya, atau yang biasa disebut dengan hujan. Nah, kemudian hujan turun lagi ke permukaan. Dalam permukaan dia bisa dalam bentuk runoff atau aliran permukaan. Kemudian dia bisa menyerap ke dalam tanah, infiltrasi ya. Lalu ada yang lagi groundwater level, yaitu aliran di dalam tanah, dan dia kembali lagi ke dalam sungai, ke dalam danau, dan balik lagi ke dalam laut ya. Dan begitu seterusnya. Ini merupakan siklus hidrologi. Makanya di dalam satu pendapat pendapat ilmuwan ataupun pendapat pakar-pakar akademisi, bahwa sebenarnya volume air itu di muka bumi ini pada intinya itu tidak berkurang ya, dia jumlahnya segitu-segitu saja karena siklus hidrologi ini ya, terjadi penguapan, kemudian kembali lagi menjadi hujan, hujan yang mengalir lagi dan masuk lagi dalam laut dan begitu seterusnya ya. Nah, sampai sini ada ingin bertanya? Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Izin Pak, Denson mau bertanya Pak. Boleh, silakan Denson. Jadi kita kan cerita tentang hujan nih Pak, berarti hujannya bisa kita hitung ya Pak? Dan Ya. cara ngitungnya itu gimana Pak? Ya, hujan itu bisa diukur ya. Hujan itu dalam satuan milimeter. Cara mengukurnya itu dengan menggunakan alat ukur hujan. Ya, di sini ada saya tampilkan beberapa alat pengukur hujan, yaitu yang alat sederhana itu disebut dengan ambrometer. Ini menggunakan gelas ukur. Kemudian ada lagi alatnya Hellman, tipe Hellman. Kemudian bucket, tipping bucket, dan juga yang paling modern itu adalah alat ukurnya disebut dengan optikal. Perbedaannya apa? Nah, kalau ambrometer ini memiliki kekurangan dan kelebihan ya dari masing-masing alat ya. Teman-teman bisa baca dan lihat gambar alatnya. Ini alat untuk mengukur hujan. Cara kerjanya itu pada saat hujan turun, ya, air akan masuk ke dalam corong penakaran. Ini ya, nih airnya masuk ke dalam corong penakaran. Lalu di dalam tabung penampung ini saat jam-jam pengamatan dia akan dimasukkan ke dalam gelas ukur dan akan dibaca berapa air hujan yang ada di dalam tampungan gelas ukur tersebut dengan dalam satuan milimeter ya. Ini merupakan alat yang paling sederhana digunakan, yaitu ombrometer. Nah, selanjutnya itu yang tipe Hellman. Tipe Hellman ini dia agak lebih canggih. Dia ada menggunakan kertas ya, ada kertas pias seperti gambar ini warna pink. Lalu ada jarum. Jarum ini akan bergerak ketika hujan itu turun, ya. Hujan itu turun saat air hujan terukur setinggi 10 meter, maka ada sipon. Ini siponnya teman-teman nih, sipon. Nah, sipon ini di dalam alat akan mengeluarkan air dari tabung penampung dengan cepat dan otomatis. Setelah itu alat siap mengukur lagi dan akan berulang begitu terus ketika dia tingginya setelah 10 meter, 10 meter, 10 meter, 10 meter, 10 meter ya. Nah, ketika dia sudah setinggi 10 meter, ini penampung dihubung dengan jarum pena penunjuk. Jarum ini secara mekanis membuat garis pada sebuah kertas bias posisi. Di sini ada kertas bias. Dan titik air hujan akan ditampung akan ketahuan di dalam kertas bias ini dalam satuan milimeter. Nah, ini juga lebih kurang mirip cara kerjanya yang tipping bucket ya. Dia air hujan masuk ke dalam alat melalui corong penakar yang ini, warna hitam ini. Lalu setiap air hujan yang masuk setinggi setengah milimeter atau 20 mili, bucket akan berjungkit dan bucket satunya akan siap untuk menerima air. Jadi ini akan terbalik dan bucket satu lagi akan menerima atau menampungnya. Nah, ketika bucket berjungkit, maka pena akan menggores pias. Ini ada pias lagi dan ada pena lagi, ya. Dia akan menggores, lalu di situ ada nilai hujannya dalam satuan milimeter juga. Nah, ini yang paling canggih, ini yang paling modern, yaitu alat optikal. Nah, alat optikal ini dia memiliki ada sensor ya, teman-teman. Ini saluran terdapat dioda laser dan fotoresistor detektor yang bergunakan untuk mendeteksi gambar yang terekam pada sensor. Nah, saat air terkumpul dan terbentuk single drop, air akan jatuh ke batang laser. Sensor yang ada diatur pada sudut yang pas sehingga laser bisa mendeteksi air hujan seperti lampu flash. Nah, flash dari fotodetektor inilah yang dikirim ke recorder untuk dibaca hasilnya. Ya, ini alatnya cukup mahal ya, teman-teman ya. Nah, kemudian setelah hujan itu diukur, bagaimana jika di dalam satu area itu terdiri dari beberapa stasiun hujan. Nah, itu bisa dihitung dengan hujan rata-rata. Dari sini teman-teman bisa melihat ada beberapa metode untuk
mengukur hujan rata-rata, ya, yaitu metode aritmatik atau aljabar. Ini cara perhitungan yang paling sederhana. Kemudian metode polygon Thiessen, ya. Lalu yang terakhir itu metode isohiet, ya. Nah, ini metode aritmatik aljabar. Contoh case, ini garis putus-putus ini merupakan daerah aliran sungai. Kita asumsikan ini adalah daerah aliran sungai, di mana di dalam das ini terdiri dari 3 stasiun hujan, yaitu stasiun A, stasiun hujan B, dan stasiun hujan C. Masing-masing nilai hujannya itu adalah 22 mm, yang B 28 mm, yang C 30 mm. Ya. Yang D kita tidak hitung karena dia berada di luar das atau di luar area. Ya. Nah, angka milimeter inilah diukur berdasarkan alat-alat yang tadi saya jelaskan. Nah, cara penyelesaiannya itu cukup gampang, ya. Kemudian caranya itu PA kita anggap nilai hujan A, dan PB dan tambah PC dibagi dengan 3, ya, atau 22 ditambah dengan 28 ditambah dengan 30 dibagi dengan 3, ya, sama dengan 26,67 mm. Ini merupakan metode aritmatik atau aljabar. Nah, kemudian metode polygon Thiessen, dan ini agak lebih mengeluarkan effort ya untuk mengerjakannya, di mana dari titik-titik hujan ini, teman-teman harus menghubungkannya dengan garis putus-putus di antara tiap stasiun hujan, sehingga membentuk segitiga seperti ini. Lalu di garis segitiga ini, teman-teman tarik garis tegak lurus di setiap sisinya, seperti ini. Ini tarik garis lurus di setiap sisinya, kemudian tarik garis lurus setiap sisinya, lalu ini juga ditarik lurus setiap sisinya, sehingga dia bertemu di tengah ini. Nah, dari sinilah dia membedakan area untuk stasiun hujan A, area untuk stasiun hujan B, dan area untuk stasiun hujan C. Nah, maka di sini ada luas A-nya 50 km persegi, area B-nya 53 km persegi, dan area C-nya 45 km persegi. Artinya, hujan di stasiun hujan A ini, dia mewakili area seluas 50 km persegi. Nah, bagaimana cara mengukur hujan rata-rata pada das tersebut? Ini di rumusnya. Jadi nilai hujannya dikali dengan nilai luasnya, ditambah juga nilai hujan B dikali luas B, tambah dengan nilai hujan C dikali luas C, dibagi dengan luas total keseluruhan. Luas A, luas B, luas C. Hasilnya 26,58 mm persegi. Nah, ini metode polygon Thiessen. Dia mirip-mirip dengan ini bukan polygon Thiessen ya, ini isohiet. Dia mirip-mirip dengan polygon Thiessen ya, metode isohiet ini. Cuman yang membedakannya itu adalah dibuat garis-garis isohiet seperti yang ada di gambar ini, ya. Kemudian dihitung luasan daerah di antara 2 garis isohiet, disajikan dalam tabel. Contoh misalnya seperti ini. Dalam case ini dasnya yaitu ada B, C sama D. Yang A tidak kita hitung ya, karena dalam dasnya itu adalah B, D, dan C. Nah, kemudian ini nilainya 20, 30, 40, yang di sini 50. Ini kita garis lurus. Ya, setelah kita garis lurus, kita hubungkan A, B, C, ya, kemudian dasnya juga kita garis, lalu dibuat pertambahan interpolasi atau interval setiap 5 mili, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Di sini juga begitu, 20 ke 30 berarti ada 25, 30 ke 40 berarti ada 35, 20 ke 40 berarti ada 25, 30, 35, 40, 40 ke 50 berarti ada 45, ya. Nah, jadi setiap interval 5 ditambah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapat garis-garis isohiet ini. Nih. Contoh dia seperti kontur ya, teman-teman ini. Nih contoh misalnya di garis 25. Ini 25 dihubungkan ke 25. Nah, kemudian 30, garis 30, garis 30 sehingga seperti ini nih, 30. Nah, kemudian 35 juga garis 35 ke 35. Nih garis 35 ke 35. Jadi dia garis-garisnya itu sesuai dengan garis-garis hujan-hujan yang ada di setiap stasiun dengan angka yang sama, dan seterusnya. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke dalam tabel, ya. Nilai hujan 20, 15, 20, 25 di kelipatan 5 tadi, kemudian luas antara 2 isohiet, luasnya itu yaitu ini, luas-luas di antara 2 isohiet, luas 1, luas 2, luas 3, luas 4, ya. Lalu kemudian rata-rata dari 2 nilai hujan. 15 tambah 20 bagi 2, 17,5. 20 tambah 25 bagi 2, 22,5. 25 tambah 30 bagi 2, 27,5, dan seterusnya. Kemudian luasnya dikali dengan rata-rata. 12 kali 17,5, 210. 50 kali 22,5, 1125, dan seterusnya. Kemudian ditotalin. Nah, angka total luas antara 2 isohiet, yang merupakan luas area berarti ya, 478 km persegi.
Nilai ini 15.780 dibagi dengan 478. Nah, itu hasilnya adalah 33,0 sekian milimeter. Ini merupakan nilai hujan rata-rata dengan metode isohiet ya. Nah, kira-kira sampai di situ penjelasan materi pada hari ini. Ada pertanyaan dari teman-teman? Monggo silakan. Ada, Pak. Baik. Halo. Ya, silakan Mas Waskalis Lauli. Ya, silakan. Mau bertanya Ya, bagaimana? yang tidak terhitung itu apa maksudnya, Pak? Bagaimana? Bintang yang merah itu yang terhitung. Coba ulangin, bintang yang mana? Belum terhitung. Belum terhitung maksudnya? Tanda bintang itu yang belum terhitung maksudnya apa, Pak? Bintang belum terhitung. Yang mana itu ya? Yang baru Bapak jelaskan tadi. Ya. Pada isohiet, sebentar saya cek dulu, saya ganti dulu. Tanda bintang itu, Pak. Isohiet. Bentar Mas, ini saya ganti dulu. Metodenya. ISO. Oke. Nah, bagaimana tanda bintang yang mana Mas? Oh ini ya? Iya, Pak. Oh ini ya, ini menginformasikan bahwa luas area yang ini nggak dihitung atau belum masuk ke dalam hitungan. Yang dihitung itu garis isohiet adalah yang 40 ini di sini. Gitu. Nah intinya setelah di garis dua ini, di garis-garis isohiet ini, kita mencari luas area di setiap dua garis isohiet. 1, ya, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian data ini kita interpretasi ke dalam sebuah tabel, ya. Lalu tabel ini menjelaskan ada luas dari garis antara dua isohiet, lalu kemudian rata-rata dari nilai hujan isohietnya, ya di kelipatan 5 tadi interpolasinya yang kita buat, lalu kemudian ini dikali antara luas dan rata-rata dua garis isohiet. Kemudian nilai 15.780-nya dibagi dengan 478. Maka inilah nilai hujan rata-rata dengan menggunakan metode isohiet. Gitu kira-kira. Ada lagi pertanyaan? Silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya. Demson tadi cukup jelas ya bagaimana cara mengukur hujan ya? Ya, Pak. Cukup, Pak. Jelas ya? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya berikan tugas kepada teman-teman, silakan dikerjakan. Kemudian nanti hasil dari pengerjaan tugasnya ini silakan diupload ke dalam Google Classroom kita ya, dalam bentuk PDF. Boleh tulis tangan atau boleh diketik, silakan nanti di PDF-kan lalu dikumpul di dalam Classroom. Ini merupakan soalnya ya, hujan rata-rata dengan area tersebut ya, kemudian menggunakan metode polygon Thiessen ya, diketahui luas A, luas B, luas C, dan luas D. Nah, ini hati-hati ya teman-teman, ini agak menjebak soalnya. Kita lihat garis daerah aliran sungainya, sehingga nanti yang dihitung itu adalah yang mana, yang A masuk perhitungan atau enggak ya. Nah itu nanti teman-teman coba nalar sendiri bagaimana. Tugasnya nanti dikumpul dalam Classroom. Cukup jelas ya teman-teman ya? Jelas, Pak. Baik, kalau begitu terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya minggu depan. Jika ada pertanyaan di dalam tugasnya, silakan di komen di dalam Classroom. Kita bisa diskusi di dalam Classroom ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya sudahi kuliah malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.